Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Ahad, tanggal 13 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2025, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin fikih sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Di serial Fikih Sirah nomor 62 ini, kita akan mengangkat tema fitnah besar terhadap Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Di dalam buku-buku sejarah ini biasa diistilahkan dengan hadithul ifki. Hadithu al-ifki. Peristiwa ini masih dalam rentetan kisah perang Bani Mustalik yang terjadi di tahun 5 Hijriah. Jadi perang Bani Mustalik ini, di dalam serial atau di dalam peristiwa tersebut terjadi beberapa kejadian. Pada pertemuan yang lalu di serial yang ke-61 kita mengkaji tentang provokasi kaum munafikin. Bagaimana orang-orang munafik itu berusaha untuk menyulut sentimen kesukuan di dalam tubuh kaum muslimin. Akan tetapi makar tersebut gagal. Ketika upaya mereka untuk memunculkan fanatisme kesukuan di dalam kaum muslimin gagal, maka mereka tidak menyerah. Mereka mencari momen lain untuk menyebarkan racun di antara kaum mukminin. Dan mereka menemukan momen tersebut yang kemudian diistilahkan dengan hadithul ifki. Fitnah besar terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Seperti apa kisahnya? Kita akan dengarkan apa yang dituturkan oleh yang mengalami kejadian tersebut. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam banyak riwayat, di antaranya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kejadian menyakitkan yang dialaminya tersebut. Saya akan bacakan riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan melakukan sebuah perjalanan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengundi untuk memilih siapa dari istrinya yang akan dibawa.
Dan itu salah satu keadilan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para istrinya. Kata Aisyah, ketika Rasul SAW akan berangkat perang Bani Mustaliq, maka beliau seperti biasa mengundi nama para istrinya. Dan ternyata yang keluar adalah nama Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau pun berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam menuju peperangan tersebut. Dan itu terjadi beberapa bulan setelah turunnya ayat hijab. Ayat yang mewajibkan untuk menutup wajah atau menutup aurat. Aisyah dinaikkan di atas tandu yang tertutup. Jadi orang Arab punya kebiasaan ketika seorang wanita diikutkan dalam safar, maka dinaikkan di atas tandu atau sekeduk, ya semacam tenda yang tertutup, kemudian dinaikkan di atas onta. Singkat cerita, peperangan selesai, maka kaum muslimin pun pulang dari peperangan menuju ke Madinah. Ketika hampir sampai di Madinah, mungkin sekitar 1 hari 1 malam sebelum sampai ke Madinah, di malam-malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk melanjutkan perjalanan. Hanya saja saat itu Aisyah mengalami kondisi normal, yaitu pengen buang hajat. Maka beliau pun mencari tempat yang agak jauh untuk menunaikan hajatnya. Nggak lama kemudian beliau pulang menuju ke rombongan para sahabat. Begitu akan naik ke tandunya, Aisyah merasa ada sesuatu yang hilang. Beliau raba, ternyata kalungnya jatuh. Maka Aisyah pun kembali ke tempat beliau buang hajat, menelusuri untuk mencari kalung tersebut. Alhamdulillah ketemu. Namun begitu kembali ke tempat beliau meninggalkan rombongan tersebut, ternyata kaum muslimin sudah pada berangkat, alias Aisyah ketinggalan. Kok bisa yang bertanggung jawab untuk menemani atau menggotong tandu tersebut tidak nyadar bahwa Aisyah itu belum naik? Kata Aisyah, karena saat itu rata-rata kami, para wanita itu kurus. Rata-rata kami, para wanita kurus, karena makannya sedikit. Sehingga para sahabat yang bertugas untuk mengawal Aisyah tidak nyadar bahwa Aisyah belum naik. Maka Aisyah berusaha untuk memanggil rombongan itu, ternyata sudah tidak terdengar suaranya. Aisyah bercerita, saat itu saya ngantuk banget. Akhirnya beliau pun tertidur di lokasi tadi, dan beliau berpikir kayaknya nanti rombongan akan kembali setelah menyadari bahwa Aisyah ternyata belum naik untuk menjemput. Ternyata
bukan rombongan itu yang kembali. Ternyata ada satu sahabat yang biasanya ada ditugasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi penyisir rombongan, dan itu biasanya di belakang sendiri. Jadi tugasnya untuk melihat apakah ada yang ketinggalan, apakah ada yang barang yang jatuh. Sahabat itu namanya Safwan. Nama lengkapnya Safwan bin Al-Mu'attal. Safwan bin Al-Mu'attal. Ketika mendekati lokasi Aisyah radhiyallahu anha sedang istirahat, dari kejauhan Safwan melihat ada sosok hitam. Ya, karena saat itu kaum muslimat memakai baju hitam. Ketika beliau mendekati lagi untuk memastikan ini siapa, ternyata Safwan langsung mengenal bahwa yang sedang tidur itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa Safwan bisa mengenal? Karena saat itu Aisyah mungkin lagi istirahat, tersingkap wajahnya, dan Safwan sebelum ayat turunnya hijab, sebelum turunnya ayat hijab, Safwan sudah pernah melihat wajah Aisyah. Jadi tahu, oh ini Aisyah. Apa yang diucapkan oleh Safwan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ketika Aisyah mendengar suara tersebut, beliau pun terbangun. Apa kata Aisyah? Wallahi ma kallamani kalimatan. Demi Allah, Safwan tidak mengajakku bicara. Wala sami'tu minhu kalimatan. Dan aku tidak mendengar sepatah kata pun keluar dari mulutnya Safwan. Ghairas dirja'ihi. Satu-satunya kalimat yang aku dengar terucap dari lisan beliau adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Safwan betul-betul menjaga diri. Ini adalah istri Nabi SAW. Beliau sama sekali tidak berbicara. Tapi apa yang beliau lakukan? Saat itu beliau bawa onta. Onta milik Safwan didudukkan, disuruh berlutut onta tadi, kemudian ditekan kaki depan onta tersebut dengan maksud supaya Aisyah naik onta tadi. Kemudian Safwan pun berada di depan menuntun onta tadi tanpa mengucapkan kata-kata sedikit pun. Dua orang ini, Safwan dan Aisyah, satu naik onta, yang satunya nuntun. Safwan di depan, Aisyah di belakang. Safwan berjalan kaki, Aisyah di atas onta. Singkat cerita, mereka berjalan sampai ketemu dengan rombongan. Dan itu siang-siang. Saat rombongan tersebut lagi pada istirahat karena teriknya panas matahari. Disitulah orang-orang munafik, terutama dedengkotnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, memanfaatkan kejadian tersebut untuk menyebarkan fitnah bahwa Aisyah telah berzina dengan Safwan. Namun Aisyah tidak tahu tentang berita tersebut. Kenapa bisa demikian? Karena begitu sampai ke Madinah, Aisyah sakit. Sehingga beliau hanya berada di mana? Di rumah. Selama di rumah Aisyah
Tidak mendengar berita-berita yang ada di luar. Dan diceritakan bahwa Aisyah itu sakitnya selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Namun, Aisyah merasa heran. Karena selama sakit tersebut, Aisyah tidak mendapatkan kelembutan, keakraban dari Rasulullah SAW. Biasanya, kalau beliau Aisyah lagi sakit, Rasulullah SAW tambah lembut, tambah sayang, tambah ramah. Akan tetapi sakit yang ini selama 1 bulan Aisyah tidak merasakan itu. Betul Rasulullah SAW datang menjenguk, tapi hanya bertanya, gimana kabarnya? Setelah itu kemudian Rasulullah SAW keluar. Jadi Aisyah nggak nyadar bahwa telah terjadi hoax, fitnah besar-besaran di luar sana. Kapan Aisyah nyadar? Ketika mulai agak mereda sakitnya. Saat itu beliau Aisyah keluar dari rumah untuk buang hajat, ditemani oleh salah satu dari kerabat dekat beliau dari jalur ayahnya. Ditemani salah satu kerabat dekat Aisyah dari jalur ayahnya. Siapa ayahnya? Abu Bakar As-Siddiq. Yang menemani Aisyah saat itu dikenal dengan julukan Ummu Mistah. Siapa? Ummu Mistah. Ibunya Mistah. Nanti kita akan jelaskan, nama ini akan muncul lagi. Singkat cerita, setelah selesai hajat, mereka berdua pulang. Ketika pulang, Ummu Mistah ini kesandung jubahnya. Tidak disebutkan apakah sampai jatuh atau hampir jatuh. Begitu kesandung jubahnya, apa kalimat yang diucapkan oleh Ummu Mistah? Celakalah Mistah. Ummu Mistah mencela siapa? Anaknya sendiri. Aisyah radhiyallahu anha yang mendengar ucapan Ummu Mistah mendoakan keburukan buat anaknya sendiri. Aisyah pun menegur, alangkah buruknya ucapanmu. Engkau mencela seorang sahabat Nabi SAW yang pernah ikut perang Badar. Bagaimana mungkin engkau mencela seorang sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar? Karena sahabat yang pernah ikut perang Badar itu punya kedudukan istimewa. Justru begitu ditanya seperti itu, Ummu Mistah yang heran. Apa kamu nggak tahu apa yang disebarkan oleh Mistah tentang dirimu? Maka Aisyah pun bertanya, emang apa yang diucapkan oleh Mistah? Saat itulah Ummu Mistah cerita lengkap detil bahwa di luar sana itu telah tersebar fitnah bahwa engkau berzina dengan siapa tadi? Safwan bin Mu'attal. Aisyah yang saat itu sakitnya mulai mereda, parah lagi sakitnya. Beliau tidak ngira bahwa selama 1 bulan dia di rumah, ternyata di luar sana edar berita dusta tentang beliau. Maka begitu pulang, tidak lama kemudian Rasulullah SAW datang. Seperti biasa nengok Aisyah. Saat itu Aisyah pun berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasul, apakah aku diizinkan untuk pulang ke rumah orang tuaku? Maka Rasulullah SAW pun mengizinkan. Ya, tidak apa-apa. Silahkan pulang ke rumah orang tuamu. Siapa? Abu Bakar. Apa tujuannya? Tujuannya Aisyah pengen mencari tahu berita tersebut.
ingin memastikan apakah betul berita itu telah tersebar. Maka Aisyah bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, apa sebenarnya yang sedang diomongkan orang-orang di luar sana?" Maka ibu dari Aisyah berkata, "Ya bunayyah, hawwini alaik." Wahai putriku, tenangkanlah dirimu. Tenangkanlah dirimu. Fawallahi laqallama kanat imra'atun qad wadi'atun 'inda rajulin yuhibbuha wa laha dara'iru illa katharna 'alayha. Wahai putriku, dalam sebuah rumah tangga, ketika ada seorang istri cantik, disayang oleh suaminya, dan dia punya madu, itu biasa. Madu itu akan membuat wanita cantik itu menjadi kurang nyaman. Jadi ibunya Aisyah itu ingin menenangkan Aisyah bahwa itu hanya sekedar bunga-bunga apa? Bunga-bunga kecemburuan antar para madu. Tapi Aisyah ini wanita cerdas. Beliau mengatakan, subhanallah, berarti orang-orang ini sudah ngobrolkan, sudah membicarakan hal itu. Bahkan sampai di antara para madu Nabi SAW, para maduku, mereka juga membicarakannya. Maka malam itu Aisyah menangis terus dan tidak bisa tidur sedikit pun. Sampai pagi masih nangis. Di hari berikutnya Rasulullah SAW memanggil dua orang sahabatnya. Yang pertama adalah Usamah bin Zaid. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Untuk apa Rasulullah SAW memanggil dua orang sahabatnya ini? Untuk minta pendapat. Untuk minta pendapat tentang perihal menceraikan istrinya. Tentang menceraikan istrinya. Pertama yang ditanya adalah Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang hal tersebut. Apa kata Usamah? Ya Rasulullah, ahlaka wala na'lamu illa khairan. Wahai Rasul, keluargamu, istrimu, tidak kami ketahui kecuali kebaikan. Keluargamu, wahai Rasul, istri-istrimu, yang kami ketahui adalah orang yang baik-baik. Itu jawaban siapa? Usamah. Begitu Rasulullah SAW tanya kepada Ali, apa jawaban Ali bin Abi Thalib? Ya Rasulullah, lam yudayyiqillahu alaih. Wahai Rasul, Allah itu tidak pernah mempersulit dirimu. Wan nisa'u siwaha kathirun. Masih banyak wanita selain beliau. Selain siapa? Aisyah. Akan tetapi apa kata Ali? Wa in tas'alil jariyata tasduqka. Wahai Rasul, coba engkau tanyakan kepada budak perempuan Aisyah. Saya yakin dia akan berkata jujur. Siapa budak wanitanya? Barirah. Siapa? Barirah. Maka Rasulullah SAW pun menerima masukan dari Ali bin Abi Thalib, dipanggillah Barirah. Begitu Barirah datang, maka Nabi SAW mengatakan, hal ra'aiti min syai'in yuribuki. Wahai Barirah, apakah engkau melihat ada sesuatu yang mencurigakan darinya? Dari siapa? Dari Aisyah. Apa kata Barirah? La walladhi ba'athaka bilhaq. Demi Allah, aku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan sedikit pun dari beliau. Kecuali satu hal. In ra'aitu 'alaiha amran aghmisuhu 'alaiha akthar min annaha jariyatun hadithatus sin tanamu 'an ajini ahliha fata'ti ad-dajinu fata'kuluhu. Satu-satunya yang aku kritik dari Aisyah adalah ini masih muda. Tahu usia Aisyah saat itu berapa tahun? 14 tahun. Aisyah ini masih muda. Kadang-kadang Aisyah itu ngantuk. Bikin adonan roti, ngantuk, tertidur. Karena nggak nyadar, ayamnya datang, nodoli apa? Nodoli adonan. Cuma itu yang saya kritik dari Aisyah.
Selainnya Aisyah itu orang yang baik. Setelah mendengarkan tuturan atau penuturan dari Barirah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian beliau naik mimbar dan beliau bersabda, ya ma'syaral muslimin, man ya'ziruni min rajulin qad balagani adahu fi ahli baiti. Wahai kaum muslimin, siapa di antara kalian yang akan membelaku dari seseorang yang gangguannya sudah menyentuh kehormatan keluargaku? Fawallahi ma alimtu ala ahli illa khairan. Demi Allah, aku tidak mengetahui dari keluargaku kecuali kebaikan. Selama ini aku tahu bahwa Aisyah itu wanita yang baik. Walaqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira. Mereka memfitnah seseorang pria yang aku tidak ketahui dia orang baik. Siapa? Safwan. Istriku orang baik, Safwan juga orang baik. Wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i. Seandainya Safwan ini ada keperluan ke rumahku, maka selalu aku bersamanya. Tidak pernah Safwan masuk sendirian. Maksudnya adalah siapa yang akan membelaku untuk bersifat tegas kepada siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Pertanyaannya, Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku dari Muhajirin atau dari Ansar? Penduduk Mekah atau penduduk Madinah? Penduduk Madinah. Oke. Penduduk Madinah. Yang terbesar ada berapa suku? 2. Aus sama Khazraj. Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku apa? Dapat hadiah. Suku apa? Cuma 2 tokoh. Khazraj. Monggo, silakan. Masya Allah. Kira-kira atau Masya Allah. Ya. Dari suku apa? Khazraj. Dari suku Khazraj. Begitu Nabi SAW bersabda, siapa di antara kalian yang mau membela kehormatan keluargaku? Untuk maksudnya mengeksekusi orang ini. Dari suku apa? Khazraj. Siapa yang komentar pertama kali? Yang komentar pertama kali Sa'ad bin Mu'adz. Siapakah Sa'ad bin Mu'adz? Pemimpin suku Aus. Bukan pemimpin suku Khazraj. Apa kata Sa'ad bin Mu'adz? Ya Rasulullah, ana a'dziruka minhu. Aku akan membelamu, wahai Rasul. In kana minal ausi darabtu unuqah. Seandainya orang yang memfitnah kehormatan keluargamu dari sukuku, suku apa? Aus, aku yang menggal lehernya. Wa in kana min ikhwanina minal Khazraj amartana fafa'alna amrah. Tapi kalau seandainya orang yang menyebarkan fitnah itu dari suku Khazraj, dari saudara-saudara kami suku Khazraj, maka perintahkanlah kepadaku apapun yang engkau inginkan, aku akan jalankan perintahmu. Kalimatnya bagus atau tidak? Bagus tidak? Bagus. Akan tetapi suasana sedang panas. Maka pembesar suku Khazraj yang namanya juga Sa'ad. Kalau tadi Sa'ad bin Mu'adz, ini namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah tersulut emosinya. Padahal Sa'ad bin Ubadah adalah sosok yang saleh. Tapi karena masanya adalah masa fitnah, suasana lagi panas, beliau tersulut emosinya. Dan beliau mengatakan, kadzabta, engkau bohong, la'amrullahi la taqtuluh. La taqdiru ala qatlih. Engkau
tidak akan bisa membunuh orang tersebut. Dan engkau tidak mungkin bisa membunuhnya. Karena dia adalah satu suku dengan. Ternyata Usaid bin Hudayr masih sepupunya Sa'ad bin Mu'adz yang pertama kali ngomong. Beliau marah dan berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Kadzabta la'amrullah lanaqtulannah." Kami pasti bisa membunuh dia. Fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin. Sesungguhnya engkau adalah seorang munafik dan engkau membela orang munafik. Dua suku besar, ramai, saling teriak, dan hampir bunuh-bunuhan, hampir terjadi pertumpahan darah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu masih di atas mimbar. Buktikan itu terjadi di hati beliau. Maka Nabi SAW pun menenangkan para sahabatnya, nuruh mereka diam sampai suasana tenang. Oke. Kembali kepada rumah Aisyah. Aisyah pun menangis terus sepanjang hari. 2 hari, 2 malam nangis terus, ditemani oleh Abu Bakar dan istrinya. Saking lamanya dan gak berhenti-berhenti menangis, sampai ibunya dan juga ayahnya itu merasa khawatir jangan-jangan nanti hatinya Aisyah itu pecah. Saking apanya? Saking sedihnya. Singkat cerita, ketika Aisyah lagi duduk ditemani oleh ayah dan ibunya, tiba-tiba ada seorang wanita dari Ansor minta izin untuk masuk. Maka diizinkan oleh Aisyah untuk masuk. Wanita itu pun langsung mengambil posisi di samping Aisyah dan ikut nangis. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk apa? Solidaritas. Sebagai bentuk dukungan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika wanita itu masih di situ, ada Abu Bakar, ada istrinya, ada Aisyah. Tiba-tiba Rasulullah SAW masuk. Dan beliau langsung duduk di samping Aisyah. Dan selama ini Rasulullah SAW tidak pernah, selama tersebar berita ini, tidak pernah Rasulullah SAW duduk di samping Aisyah. Padahal Aisyah lagi apa? Lagi sakit. Setelah Rasulullah SAW duduk di samping Aisyah, beliau bersabda, "Amma ba'du ya Aisyah, fa innahu qad balagani anki kada wa kada." Wahai Aisyah, sesungguhnya telah datang, telah sampai kepadaku berita tentangmu seperti ini dan seperti itu. Fa in kunti bari'atan fasayubarri'ukillah. Seandainya engkau memang benar-benar bebas dari tuduhan itu, pasti Allah akan membersihkanmu. Pasti Allah sendiri yang akan membebaskanmu dari tuduhan tersebut. Wa in kunti almamti bidzambin. Tapi seandainya engkau telah terjerumus kepada perbuatan dosa, fastaghfirillah wa tub ilaih. Beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Fa innal 'abda idza i'tarafa bi dzambihi thumma taba ila Allah, taba Allah alaih. Karena seorang hamba ketika dia terjerumus kepada perbuatan dosa, lalu dia bertobat kepada Allah, Allah akan menerima taubatnya. Jadi ucapan Rasulullah SAW itu tidak memastikan apakah Aisyah itu terbebas atau tidak terbebas. Karena memang saat itu Rasulullah SAW belum tahu sebenarnya kejadiannya seperti apa. Begitu mendengar apa yang disampaikan Rasulullah SAW, Aisyah nggak bisa nangis lagi. Sudah habis air matanya. Maka beliau berkata kepada ayahnya Abu Bakar, "Wahai ayahku, jawab apa yang disampaikan oleh Nabi SAW atas namaku." Abu Bakar mengatakan, "Aku nggak tahu mau ngomong apa." Maka kemudian Aisyah berkata kepada siapa? Ibunya. "Wahai ibuku,
Jawab apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Ibunya juga bingung. Saya nggak tahu. Aku mau ngomong apa. Maka akhirnya ketika Abu Bakar dan istrinya tidak mengucapkan kata-kata apapun, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Inni wallahi, laqad alimtu, laqad sami'tum hadzal hadithi, hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi. Demi Allah, aku sadar bahwa berita tersebut telah sampai kepada kalian dan melekat di hati kalian. Dan barangkali kalian pun mempercayai berita tersebut. Fala in qultu lakum inni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiquni bidzalik. Seandainya aku katakan bahwa aku tidak melakukan itu dan Allah tahu aku tidak melakukan itu, kalian mungkin gak akan percaya dengan apa yang aku sampaikan. Wala in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun la tusaddiquni. Seandainya aku mengakui perbuatan itu, padahal aku tidak melakukannya, mungkin di antara kalian ada yang mempercayai pengakuan palsuku tersebut. Wallahi, ma ajidu lakum mathalan illa qawla Abi Yusuf. Demi Allah, saya tidak bisa mengucapkan kalimat lain kecuali seperti kalimat yang diucapkan oleh Yakub. Ayahnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Yang bisa aku lakukan adalah bersabar sesabar-sabarnya. Dan Allah akan menolongku atas ucapan-ucapan yang telah disebarkan oleh orang-orang tersebut. Surat Yusuf ayat 18. Kemudian Aisyah berpaling dan beliau berbaring lagi. Kata Aisyah, demi Allah, wa ana hina idzin a'lamu anni bari'atun wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati. Demi Allah, aku yakin seyakin-yakinnya bahwa aku terbebas dari fitnah tersebut. Dan Allah akan membebaskanku dari tuduhan keji tersebut. Walakin wallahi ma kuntu adhunnu anna Allah munzilun fi sya'ni wahyan yutla. Tapi sungguh aku tidak pernah menyangka bahwa untuk membebaskanku Allah akan menurunkan ayat Al-Quran yang akan dibaca terus oleh kaum muslimin. Wala sya'ni fi nafsi kana ahqara min an yatakallam Allah fiya bi amrin yutla. Karena aku merasa bahwa aku ini tidak pantas aku orang biasa yang tidak mungkin Allah menyebutku di dalam Al-Quran. Ini terlalu sepele untuk dibahas di dalam Al-Quran. Tentu Aisyah nggak sepele. Tentu Aisyah bukan orang biasa. Beliau manusia istimewa. Beliau adalah istri Rasulullah SAW. Sudah dijamin masuk surga. Akan tetapi ini menunjukkan betapa tawaduknya Aisyah. Betapa rendah hatinya Aisyah. Sosok yang sangat istimewa. Merasa tidak pantas untuk dibahas di dalam Al-Quran. Saya nggak menyangka sama sekali bahwa Allah akan menurunkan ayat khusus untuk membebaskan diriku dari tuduhan tersebut. Aku adalah manusia biasa. Walakin kuntu arju
an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi ru'ya yubarri'uni Allahu biha. Aku hanya berharap Rasulullah SAW mimpi. Aku hanya berharap Rasulullah SAW mimpi, kemudian di dalam mimpi itu Allah memberikan petunjuk kepada beliau bahwa aku terbebas dari tuduhan keji tersebut. Kemudian Aisyah melanjutkan kisahnya. Demi Allah, Rasulullah SAW saat itu belum meninggalkan rumah Aisyah. Dan tidak ada satupun dari keluargaku yang keluar dari rumah itu. Masih lengkap semuanya ada di situ. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengalami tanda-tanda seperti biasanya saat beliau menerima wahyu. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkeringat dengan keringat yang besar-besar. Padahal saat itu suasananya sedang musim dingin. Dan berat sekali ayat yang diturunkan oleh Nabi kepada Nabi SAW. Setelah beberapa saat, wahyu itu selesai turun kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun langsung terlihat senang, lega, bahagia. Dan beliau yang pertama kali diucapkan adalah, Ya Aisyah, amma Allahu azza wa jalla faqad barrak. Demi Allah, wahai Aisyah, Allah telah mensucikanmu. Allah telah membebaskanmu dari fitnah keji tersebut. Begitu mendengar apa yang disampaikan Nabi SAW, maka ibu dari Aisyah berkata, putriku, berdirilah menuju kepada Rasul. Sambutlah pembebasan itu. Sambutlah pensucian tersebut. Maka apa kata Aisyah? La wallahi, la aqumu ilaih. Tidak, demi Allah, aku tidak akan berdiri kepada beliau. Wala ahmaduhu illallah azza wa jalla. Dan aku tidak akan memuji siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan betapa yakinnya Aisyah dengan pertolongan dari Allah, bahwa yang dialami itu adalah semata-mata karena pertolongan dan perlindungan dari Allah azza wa jalla. Maka Allah pun menurunkan Al-Quran surat An-Nur ayat 11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kalian. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kalian pikir bahwa kejadian itu adalah buruk bagi kalian, akan tetapi itu baik untuk kalian. Maksudnya ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Siapapun akan mendapatkan balasan atas dosa yang pernah dia kerjakan. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Adapun yang paling berperan untuk menyebarkan berita dusta itu, dia akan diazab dengan azab yang berat. Sampai 10 ayat. Ayat 11 sampai ayat 20 khusus untuk membebaskan Aisyah dari tuduhan keji tadi. Bayangkan 10 ayat diturunkan Allah untuk membela dan mensucikan Aisyah radhiyallahu anha. Begitu turun ayat tersebut, Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu membiayai hidupnya Mistah. Siapa? Mistah. Masih ingat? Mistah itu apa? Kerabatnya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq yang selama ini membiayai Mistah, karena Mistah adalah orang miskin. Beliau bersumpah, demi Allah, sejak hari ini aku tidak akan lagi mau membiayai Mistah. Kenapa? Air susu dibalas air tuba. Bayangkan itu. Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Seluruh keperluannya dicukupi sama Abu Bakar As-Siddiq. Begitu orang-orang munafik memunculkan berita dusta tentang putrinya Abu Bakar, Mistah ngapain?
ikut menyebarkan berita tersebut. Sakit nggak? Sakit banget. Tapi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala langsung menegur Abu Bakar saat itu juga. Allah azza wa jalla turunkan firman-Nya dalam surat An-Nur juga ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Jangan sampai orang yang diberi oleh Allah kelebihan harta bersumpah untuk tidak lagi membantu kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah orang-orang kaya itu memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Apa kalian tidak pengen mendapatkan ampunan dari Allah? Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Begitu ditegur sama Allah, gak pakai lama, Abu Bakar As-Siddiq langsung berkata, bala wallahi inni uhibbu an yaghfirallahu li. Baiklah, demi Allah, aku pengen mendapatkan ampunan Allah. Sejak itu Abu Bakar membatalkan apa? Sumpahnya dan memberikan Mistah bantuan lagi sampai seterusnya. Masih ada satu kisah terakhir. Aisyah melanjutkan ceritanya. Rasulullah SAW di satu bulan itu ternyata beliau juga bertanya kepada istri beliau yang lainnya. Dan kebetulan yang ditanya adalah Zainab bintu Jahshin. Siapa? Zainab bintu Jahsh. Siapa Zainab? Istri Nabi SAW. Tahu antum? Zainab itu adalah rival terkuat Aisyah. Apa? Rival terkuat Aisyah. Saingan. Dari Aisyah ini sama Zainab ini apa? Saingan berat. Dan yang ditanya adalah Zainab. Subhanallah. Ya Zainab, mada alimti aw ra'aiti? Wahai Zainab, apa pendapatmu? Apa pendapatmu tentang berita tersebut? Kira-kira, kalau itu ditanyakan, antar madu hari ini bagaimana? Kesempatan? Emas. Untuk ngapain? Untuk menjelek-jelekan, untuk memfitnah, untuk menjatuhkan. Apa lagi? Rezeki. Tapi lihat apa jawaban Zainab bintu Jahsh. Ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari. Aku adalah sosok yang selalu berusaha menjaga pendengaranku dan menjaga mataku. Ma'alimtu illa khairan. Aku tidak mengetahui dari Aisyah kecuali kebaikan. Mau punya madu seperti itu? Dan jenengan pripun? Kira-kira cocok nggak punya istri kayak gitu? Apa kata Aisyah? Wahiyallati kanat tusamini min azwaji Rasulillah sallallahu. Padahal Zainab itu adalah rival terberat. Padahal Zainab itu adalah sainganku, kompetitorku. Fa'asamahallahu bilwab. Akan tetapi Zainab ini punya wara'. Zainab ini orangnya bersih. Zainab ini orangnya salihah. Sehingga dengan kesolihahannya tersebut Allah jaga lisannya untuk ikut-ikutan menyebarkan fitnah tadi.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini kayaknya kisah terpanjang dalam fikih sirah kita. Hampir 1 jam hanya untuk cerita. Oke, tidak apa-apa. Sekarang kita ambil pelajarannya. Karena kisahnya panjang, pelajarannya nggak usah banyak-banyak. Banyak banget. Kalau mau kita kupas dari awal, kecil-kecilnya, detil-detil kecilnya itu bisa kita kupas panjang lebar. Tapi karena waktunya terbatas, ilmu ana juga terbatas, kita hanya membahas 3 pelajaran saja. Pelajaran yang pertama, Rasulullah SAW aslinya tidak mengetahui al-ghaib. Apa pelajarannya? Rasulullah SAW aslinya tidak mengetahui hal ghaib. Dari mana kita ambil keputusan? Dari mana kita ambil pelajaran ini? Bahwa di dalam kejadian hadisul ifki, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangguhkan keputusan beliau. Beliau tidak bersikap dengan gegabah, walaupun sudah tersebar di Madinah. Apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah justru bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya. Siapa yang ditanya? Usama. Terus Ali bin Abi Thalib. Beliau juga bertanya kepada orang-orang dekat Aisyah. Siapa? Budaknya siapa tadi? Barirah. Sama kompetitornya siapa? Zainab bintu Jahsh. Dan beliau juga tidak langsung memvonis Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena beliau belum tahu hakikat kejadiannya. Di dalam Al-Quran secara tegas Allah berfirman menceritakan perkataan Nabi SAW dalam surat Al-An'am ayat 50, wala a'lamul ghaib, aku tidak mengetahui hal gaib. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan coba bayangkan, nunggu berapa tadi? 1 bulan. Nunggu 1 bulan. Coba bayangkan orang terfitnah selama 1 bulan. Dan yang terfitnah ini adalah sosok yang paling suci. Kalau orangnya memang asalnya nggak benar, ya wajar kalau apa? Difitnah. Maksudnya difitnah ya memang sesuai dengan apa? Kenyataan. Ini enggak. 1 bulan Nabi SAW menunda untuk memberikan keputusan. Sampai kemudian turun berita kepada Nabi SAW. Baru saat itu Nabi SAW mengambil sikap, ya, menjelaskan bebasnya Aisyah dari tuduhan tadi. Berarti aslinya Rasulullah SAW tidak mengetahui hal gaib kecuali apabila dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua, keistimewaan besar Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang kedua? Keistimewaan besar Aisyah radhiyallahu anha. Dari mana kita ambil kesimpulan tersebut? Dari dibelanya Aisyah oleh Allah. Bayangkan. Siapa yang bela? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin pembelaan Allah keliru? Mustahil, tidak mungkin. Bagaimana tidak istimewa Aisyah radhiyallahu anha? 10 ayat full untuk membebaskan Aisyah dari fitnah tadi. Dan memang Aisyah layak untuk mendapatkan itu. Walaupun Aisyah istimewa, beliau sangat rendah hati. Beliau mengatakan, tidak mungkinlah seperti saya akan dibahas di dalam Al-Quran. Padahal beliau sangat layak untuk dibahas dalam Al-Quran. Beliau adalah istri Nabi SAW. Bahkan sampai madunya sendiri, yang merupakan selingan beratnya, tidak bisa menemukan celah untuk menjatuhkan Aisyah. Kenapa? Karena memang Aisyah itu baik benar, betul-betul baik. Pembantunya juga demikian. Ya. Nggak cuma
madunya, pembantunya juga demikian. Dan para sahabat yang lainnya pun demikian. Setelah kejadian itu, apakah ada sahabat yang terus mengulang-ulang fitnah tadi? Buktinya apa? Buktinya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah kejadian itu, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, tetap dijadikan sebagai rujukan oleh para sahabat. Dan Aisyah adalah salah satu dari sahabat Nabi SAW yang hadisnya paling banyak. Ribuan hadis diajarkan oleh Aisyah kepada sahabat. Seandainya para sahabat meragukan kehormatan Aisyah, masa mereka tetap apa? Mengambil ilmu dari beliau. Tapi ada orang-orang terhina di zaman ini yang terus mendaur ulang fitnah tersebut, yang mengatakan bahwa Aisyah adalah pezina. Nauzubillah min dzalik. Padahal Allah sudah membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari fitnah tersebut. Berarti orang-orang itu adalah menjadi pengikutnya kaum munafikin. Siapa suri teladannya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Nauzubillahi min dzalik. Pelajaran yang terakhir, yang ketiga, sikap yang tepat saat menghadapi hoax. Apa? Sikap yang tepat di dalam menghadapi hoax. Apa hoax? Berita bohong. Apa sikap yang tepat? Tabayyun. Apa? Tabayyun. Jangan buru-buru untuk menyimpulkan. Itu yang diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 13. Jadi dari ayat 11, 12, 13 sampai ayat 20 itu membahas tentang adab-adab yang perlu kita pahami. Apa kata Allah? Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kenapa mereka tidak mendatangkan 4 saksi atas berita bohong itu? Jadi harusnya kalau ada berita bohong seperti itu, harus tabayyun, cross check. Jangan langsung dipercaya, apalagi menyebarkannya. Maka adab yang kedua, yang pertama apakah? Tabayyun. Terus apa adab yang kedua? Tahan diri. Jangan disebarkan. Tahan diri, jangan disebarkan. Walaupun tidak ada niat buruk, hanya sekedar kopas. Apa kopas? Pasti. Ketika ditanya, itu berita benar enggak? Kan cuma forward. Cuma apa? Forward. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nur ayat 15? Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian pikir itu adalah sesuatu yang ringan, padahal di sisi Allah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Ini penyakit nih. Bahkan di antara ikhwan yang sudah ngaji, dengar sesuatu belum jelas sudah diapain? Share. Sudah di-share. Belum tentu berita itu benar. Dan ini kejadian berkali-kali. Ya, ada sebuah peristiwa. Belum jelas nih berita, duduk permasalahannya bagaimana, detailnya bagaimana. Sudah jadi bahan obrolan di grup-grup, di mana-mana. Ada ustadz membisniskan kajian sunnah. Ente tahu seperti apa detail kejadiannya. Nggak tahu detail kejadiannya, langsung mengambil kesimpulan. Menjatuhkan harga diri seorang ustadz yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun mendakwakan sunnah. Ya tapi kan itu kajiannya bayar Ustaz. Oke. Setiap kali ngisi pengajian bayar. Sepanjang tahun ngisi kajian gratis. Kemudian ada sebuah kesempatan ingin membidik satu segmen khusus. Orang-orang yang biasanya kalau nggak bayar nggak mau hadir pengajian. Aneh. Aneh. Kalau kita apa? Nyari yang gratis toh? Iya. Kebanyakan kita seperti itu. Tapi ada satu segmen nggak mau. Nggak mau yang gratis. Maunya apa? Bayar. Dan itu banyak.
Terus kita biarin. Kita biarin orang itu untuk tidak mendengarkan Al-Quran, Sunnah Nabi. Kita biarin dia untuk tidak dapat hidayah. Ya. Ini segmennya khusus. Dan itu hanya dilakukan sekali, 2 kali dalam 1 tahun. Coba untuk bayangin. Pengajian sepanjang tahun gratis. Terbuka untuk siapa? Umum. Kemudian ada 1 momen, 2 momen dalam 1 tahun. Itu pun yang dibidik segmen khusus. Karena mereka maunya ngajinya bayar. Makanya judulnya seminar. Ya, judulnya bukan apa? Tablik akbar, bukan. Judulnya apa? Seminar. Walaupun yang ikut lebih banyak daripada tablik akbar. Namanya bukan apa? Tablik akbar. Terus kemudian tersebar, wah ini membisniskan kajian sunnah. Subhanallah. Mbok tabayun dulu. Tanya dulu, seperti apa detailnya. Dan kejadian seperti ini berulang-ulang. Dan banyak orang yang tidak mengambil pelajaran. Sudah memakan kehormatan, daging beracun para ahli ilmu. Baru kemudian, oh iya, afwan. Oh, sudah tersebar sampai ke penjuru dunia baru ngomong apa? Afwan. Besoknya ada kejadian yang seru. Mengulang lagi kejadian yang sama. Perilaku yang sama diulang lagi. Subhanallah. Apa enggak mengambil pelajaran dari kejadian yang selalu terulang-ulang seperti itu? Oke. Jadi, 1 harus apa? Tabayyun. Terus, tahan diri. Jangan sebarkan. Terus apalagi adabnya yang diajarkan dalam kejadian ini? Berprasangka baik. Apa? Berprasangka baik. Apalagi kepada sesama muslim. Apalagi kepada ahli ilmu. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 12? Laula is sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa ketika kalian mendengar berita tersebut, orang-orang mukmin dan mukminah tidak prasangka baik pada diri mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan itu adalah kedustaan yang nyata. Jadi Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini mengajarkan kepada kita, ketika ada sesuatu yang tersebar dan belum benar, belum pasti kebenaran berita itu, dan itu muncul tentang saudara kita sesama mukmin dan mukminah, kita harus mendahulukan apa? Prasangka baik. Jadi seharusnya kita tuh spontan untuk membela, bukan spontan untuk menyebarkan. Spontan untuk membela, walaupun harus melawan arus. Disitulah akan teruji apakah ukhuwah Islamiyah kita, apakah ukhuwah imaniyah kita betul-betul kuat atau tidak. Ketika kita ikut-ikutan menyebarkan fitnah, berarti itu menunjukkan betapa lemahnya ukhuwah imaniyah di antara kita. Terus apa lagi adabnya, Ustaz? Adabnya adalah berdoa, mohon petunjuk kepada Allah. Berdoa, mohon petunjuk kepada Allah. Jadi ketika itu tersebar, apalagi itu terkait dengan kita, na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salam wal afiyah, seandainya mudah-mudahan itu tidak terjadi, kita yang jadi korban, maka kita jangan emosi, ya, jangan hanya berdasarkan asumsi, akan tapi berdoalah minta petunjuk kepada Allah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha menirukan ucapannya siapa tadi? Nabi Yaqub alaihi salam, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Modalku hanya bersabar sesabar-sabarnya. Allah akan menolong diriku untuk membela, membebaskanku dari tuduhan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, jangan membela pelaku fitnah karena fanatisme. Ini adab
di dalam menyikapi hoax. Jadi seandainya yang menyebarkan hoax itu adalah satu kampung, satu suku, suku apa kita? Suku apa kita? Suku ngap. Nggak ada suku dia tadi. Suku Jawa terlalu apa? Terlalu. Walaupun itu satu kampung, walaupun itu satu pondok sama kita, walaupun itu satu alma mater sama kita, kalau terbukti dia penyebar fitnah, jangan dibela. Jangan dibela. Ya. Karena itu termasuk bagian dari fanatisme yang harus kita hindari. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Mohon maaf. Tidak ada pertanyaan karena ada kegiatan di rumah. Ada tamu yang mau datang sehingga Anda harus bergegas untuk menyambut kedatangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.